Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan sholihan wa rizqan thayyiban ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli tsumma amma ba'd. Faya ayuhal ikhwah, faya ayatuha al akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembelajaran kita materi fikih ya. Dan kemarin sudah sampai pada pembahasan pembunuhan tersalah ya, qatlu al khata'. Ya, kita sekarang materi video ya. Kemarin cuma evaluasi saja ya, dan ada yang belum silakan dikerjakan ya. Sebelum saya reply soalnya sehingga tidak bisa mengerjakan kembali. Ya, kemudian kemarin telah sampai pada ini ya. Ya, hukmu qatli al khata' sudah. Sekarang kita masuk pada ya poin yang ini, yaitu tentang kafaroh ya. Ya, qala al muallifun ya wa tajibu ala man qatala khata'an ma'addiyah ya kafaratan wa hiya kal ati. Ya, dan diwajibkan bagi orang yang melakukan pembunuhan tersalah ya, yaitu kafaroh ya. Kafaroh ya, ini bersama dengan dia, selain membayar dia juga ada kewajiban kafaroh ya, sebagai tebusan ya. Kafaroh ini ya sebagai ya untuk menghilangkan ya, atau paling tidak untuk meringankan ya rasa bersalah ya, karena telah ya membunuh orang ya, meskipun tidak sengaja tapi ya biasanya ada rasa bersalah begitu ya, ada rasa menyesal ya, meskipun tidak sengaja. Maka di sini ada kafaroh ya, diwajibkan bagi dia ya untuk menghilangkan, untuk meringankan ya, paling tidak meringankan rasa bersalah tersebut. Yang pertama ya, yaitu itqu raqabah mukminah. Ini kafarah yang pertama, yaitu membebaskan budak mukmin ya, seorang budak yang mukmin. Ya, wa hadza idza kana yastati'u al-itqa. Ya, ini jika mampu ya, jika mampu membebaskan budak. Ya, kemudian wa isyaratu fir raqabah an takuna mu'minatan salimatan minal uyub. Dan disyaratkan budak tersebut itu syaratnya harus mukmin, harus beragama Islam ya. Dan juga salimatan minal uyub. Dan juga apa? Terbebas dari aib ya, tidak cacat ya. Maka budaknya tidak boleh kalau cacat ya. Kemudian sebagai kafarah enggak boleh. Harus ya sempurna ya, tangannya lengkap ya, semuanya lengkap. Tidak ada kecacatan di dalam budak tersebut. Liqouli ta'ala wa makana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Ini dalil dari tadi ya, kafarah ya, yaitu wa man qatala mu'minan khata'a maka fatahriru raqabah mu'minah ya. Wadiyatun musallamah ya ila ahli. Ini selain dia ya, yaitu membebaskan seorang budak. Fa illam yatamakan minal itqi ya, jika tidak mampu untuk membebaskan budak ya, nggak mampunya kenapa? Li fakrihi, karena memang tidak kaya ya, karena fakir miskin. Au li adami wujudi raqi, atau zaman sekarang ini ya, karena tidak ada ya, tidak adanya budak ya. Sekarang ini ya, zaman sekarang ini tidak ada budak, sehingga tidak bisa ya membebaskan seorang budak mukmin ya. Sehingga bagaimana? Fa innahu yantakil ila, maka kafarahnya beralih kepada yang kedua ini ya, yaitu saum syahraini mutatabi'ain ya, in kana yastati', yaitu puasa 2 bulan berturut-turut ya, tidak boleh ada jeda ya, kecuali jika memang ada uzur sakit misalnya ya, atau kalau sekarang ini ya nanti bertemu dengan bulan Ramadan maka terjeda dengan puasa Ramadan, maka tidak mengapa. Ya, tapi habis Ramadan setelah 1 Syawal itu ya, maka tanggal 2 Syawalnya mulai lagi ya, puasa lagi, melanjutkan dari puasa sebelumnya, dihitung sampai nanti ya dua bulan, dan harus berturut-turut ya. Kalau bolong maka
Terset lagi ya. Terset dari awal lagi ya. Jika mampu ya. Ini jika mampu. Jika tidak mampu bagaimana? Ya nanti ada pembahasan selanjutnya ya. Liqouli ta'ala famalam yajid, ini dalilnya ya. Famalam yajid, jika tidak menjumpai, tidak bisa membebaskan budak tadi, fasyamu syahraini mutatabi'ain taubatan minallah, itu sebagai bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in ajaza ya anis shaum, ini jika tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kan agak berat tuh ya 2 bulan berturut-turut ya. 5 rodin, enggak mampunya kenapa? Karena sakit, auki barisinin, atau karena sudah tua. Bagaimana ini? Baqiyat al kafaratu muta'alliqatan fi zimmatihi, maka tetap ya kafarahnya itu tetap menjadi apa? Tanggungan dia. Ya meskipun sudah tua ya jadi tanggungan. Ya, masih menjadi tanggungan hingga mampu untuk puasa. Wala yajzi'u anhu al-it'am, dan juga tidak bisa diganti ya, karena puasa tersebut, kafarah puasa itu ya 2 bulan berturut-turut itu ya untuk pembunuhan, itu tidak bisa digantikan dengan memberi makan ya orang-orang miskin ya, 60 orang miskin misalnya, sebagaimana kafarah dzihar. Kalau kafarah dzihar kan bisa apa? Kemudian memberi makan ya. Kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka beri makan ya. Nggak mampu memberikan budak ya, maka bisa beralih ke makan. Tapi untuk kafarah pembunuhan ya, ini nggak ada dalil ya yang menyebutkan ya. Paling akhir yaitu tadi ya, puasa 2 bulan berturut-turut ya. Li'anna Allah ta'ala lam yadhkurhu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan al-it'am ya. Kafarah al-it'am enggak ada. Di dalam ayat tadi tidak disebutkan, sehingga ya tidak bisa. Wal abdalu fil kafarati tatawaqqafu 'alan nas dunal qiyas. Ya abdal ya, pengganti ya, pengganti kafarah yaitu berhenti pada nas ya. Tidak boleh menggunakan kias, tidak boleh dikiaskan ke kafaratu dzihar ya, tidak boleh. Jadi harus ada nasnya ya, kalau ada gantinya maka harus ada nasnya. Kalau di dzihar kan ada ya, yaitu nggak mampu puasa maka ya bisa memberi makan 60 orang miskin ya, itu ada nasnya. Tapi kalau khusus pembunuhan tidak ada, sehingga perlu ada nasnya, sehingga untuk yang nggak mampu maka masih menjadi tanggungannya ya, masih menjadi tanggungannya selama hidup dia ya, begitu. Kemudian yang berikutnya al-jinayah ala maduna nafsi, ini masuk jenis yang kedua ya. Kalau kemarin pembunuhan ya, ini al-jinayah ya ala nafsi ya, pelanggaran terhadap jiwa hingga melayang, nyawanya menghilang ya, meninggal dunia. Tapi kalau ini al-jinayah ala maduna nafsi, ini tidak membuat seseorang itu meninggal dunia ya. Wahya kullu adza yaqa'al insani mimma la yudi bihayatihi. Ya intinya yaitu segala gangguan yang terjadi pada seseorang yang tidak membuat ya kehidupannya itu lenyap ya. Maksudnya tidak membuat dia itu ya kehilangan nyawa ya, tidak membuat dia meninggal dunia, yaitu minal jiroh ya, berupa luka ya, wa qat'i al-a'dha, dan ya memotong apa anggota badan ya, kecuali kalau leher ya, kalau leher dipotong putus ya maka meninggal dunia. Ini anggota badan yang tidak menyebabkan apa kematian, wa nahwi dzalik, dan lain-lain. Wa yajibu fi dzalika al-qisas, dan wajib qisas ya. Ya nanti ada ketentuan-ketentuannya ya nanti berikutnya. Disubuti dzalika bil kitab wa sunnah wal ijma' ya, karena qisas tersebut juga ya, qisas anggota badan ini juga ditetapkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan juga dalam ijma' ya. Tapi nanti ada juga yang tidak ada qisasnya, ada ya, hanya dia saja ya, atau tidak ada qisas, tidak ada di dias juga ada ya, tetapi wajib juga membayar sejumlah uang juga. Amal kitab, ini dari kitab ya, wa katabana alaihim fiha anna nafsa bin nafsi, ini yang kemarin ya,
nyawa bayar nyawa. Wal aina bil aini, ini masuk dalam pembahasan yang sekarang ya, al jinayah ala maduna nafsi. Ya, mata dibayar dengan mata ya. Menghilangkan mata maka dikisas juga menghilangkan mata. Wal anfa bil anfi, hidung ya, uzun ya, uzun ya, al uzuna bil uzun ya, telinga wasin nabi sinni ya, gigi dengan gigi, wal juruh kisos, dan luka itu ada kisosnya. Amma sunnah faqala sallallahu alaihi wasallam fi qissati ya kasri arbayyi saniyata jariyatin. Ini dalil dari sunnah yaitu ya ada arbayyi ini mematahkan ya gigi gigi seri ya, gigi seri yang tengah itu seorang perempuan ya, ya, yaitu Rasul bersabda ya, kitabullahi al-qisas ya, yaitu disebutkan ya harus qisas. Wajma' ulama ala wujubil qisas fi maduna nafsi, dan ulama ya berijma juga atas kewajibannya ya, atas diwajibkannya qisas pada selain pembunuhan ya, in amkana, jika memungkinkan ya. Dan ini wahya salah satu anwa, ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama al jinayah bi al jurh ya, pelanggaran ya, tindakan kejahatan ya dengan melukai. Yang kedua dengan qat'u taraf, dengan memotong ya ujung anggota badan. Kemudian yang ketiga ibtal manfaati udwin ya, melenyapkan manfaat sebuah anggota tubuh ya, misalnya mata ya dan lain sebagainya, jadi nggak bisa melihat. An-naw' al-awwal al-jinayah bil jurh ya, ini ada dua ya, tangqasimu ila qismain. Yang pertama al-jirahah al-waqi'ah 'alal wajhi wa ra'si ya, ini luka yang terletak pada wajah dan kepala ya, wa tusamma asyijaj ya, ini untuk luka bagian wajah dan kepala ya, kalau dalam bahasa Arab itu namanya asyijaj ya, jam'u syajjah ya, jamak dari syajjah. Ini luka bagian wajah atau kepala ya, namanya syijaj. Kemudian yang kedua al-jirahat fi sairil badan ya, luka pada anggota badan yang lain selain wajah dan selain kepala, namanya wa tusamma jurhan ya, namanya luka ya, jurh, al-jurh ya. Kalau disebut al-jurh itu berarti luka tidak pada kepala ataupun wajah, selain kepala dan wajah ya, la syajjah ya. Mungkin sampai di sini dulu ya, ini sampai di pembagiannya ya. Kemudian pembahasan berikutnya ini ada 10 ya, 10 macam asyarut anwa untuk ya, luka pada kepala atau pada wajah ya, namanya macam-macam nanti ya, tergantung jenis lukanya ya. Cukup sampai sekian ya. Syukron ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.